Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Pasuruan, Bapak Muhammad Mukhlisin Mufa, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Pasuruan, Ibu Ma'rufah Mukhlisin Mufa. Yang kami hormati dan kami banggakan segenap pengurus dan anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Pasuruan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat untuk dapat merasakan nikmat hari ke-14 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Nah, kali ini pada hari ke-14 ini kita akan membahas tentang tema pentingnya pengendalian diri. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita, mudah-mudahan barokah dan syafaatnya diberikan kepada kita. Ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dirahmati Allah. Bahasan kita hari ini adalah pentingnya pengendalian diri. Sebelumnya, apa sih pentingnya pengendalian diri ini, apalagi saat bulan Ramadan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa ini adalah orang yang selalu ikhlas dalam segala perbuatannya, sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. Untuk menjadi orang yang selalu ikhlas dalam segala perbuatan, sopan santun dalam perkataan dan perbuatan, butuh sebuah pengendalian. Untuk itu, kita bahas bersama mengapa pengendalian diri sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Jawabannya adalah karena dengan pengendalian diri yang baik, perilaku seseorang akan lebih terarah ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Gitu. Kemudian, apa sih manfaatnya pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari? Dengan adanya self-control, pengendalian diri dari masing-masing individu, secara tidak langsung setiap orang mampu untuk membangun perilaku baik, lebih bertanggung jawab, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta menjalin hubungan baik dengan orang lain atau orang-orang sekelilingnya. Nah, kalau beberapa waktu lalu ini menyimak taklim bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Pasuruan, ada tips tetap sehat di bulan Ramadan, tetap cantik gitu ya. Nah, ini ada tips cara mengendalikan diri. Yang pertama, cara pengendalian diri kita, mengendalikan diri kita adalah yang pertama mengatur irama pernapasan. Jadi misalkan kita mendengar kabar baik ini, tidak terlalu bahagia yang berlebihan, dan ketika kita menerima kabar yang kurang baik tidak terlalu sedih berlebihan, ataupun kita tidak menerima sesuatu hal yang kadang-kadang di luar perkiraan kita. Nah, itu kita bisa tetap kontrol diri dengan tetap tenang, mengendalikan pernapasan, ambil nafas, tahan dulu, buang pelan-pelan, dan tetap untuk tenang dan berpikir jernih. Yang kedua, menahan amarah serta mengendalikan diri.
Ini sesuai dengan agama kita ya. Kalau sedang marah jangan berdiri, duduklah gitu. Kalau duduk masih terasa marah, berbaringlah. Kalau masih marah, ambillah air wudhu gitu ya. Jadi amarah kita itu harus terarah dan dalam kontrol diri. Jadi kalau marah itu harus ada tujuannya begitu. Misalkan ini kita marah saat anak kita kurang disiplin begitu ya. Nah, kalau kita marahnya tidak terkontrol, kamu ini harusnya seperti ini. Nah, kalau masih dalam kontrol diri, apa yang kita ucapkan itu adalah tujuan kita. Misalnya supaya anak-anak kita itu lebih disiplin. Nah, semarah apapun itu, ini handuknya ditaruh di mana? Ayo, kalau sudah selesai mandi ditaruh di mana? Itu, ayo ditaruh di sana. Dipelajari untuk lebih disiplin lagi. Jadi marahnya yang terarah ya Bun, marahnya harus punya tujuan. Kemudian yang ketiga, mengontrol tingkat kesadaran diri. Jadi semarah kita, bagaimana suasana hati kita tidak enak, mungkin seperti itu, kita harus tetap mengontrol diri. Jadi harus tetap mengontrol kesadaran diri begitu. Nah, sebetulnya kesadaran diri ini kalau di dalam ilmu pendidikan itu ada yang namanya multiple intelligence, jadi kecerdasan majmuk gitu. Jadi ada kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, kesadaran memahami dirinya sendiri dan kesadaran memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kita semua punya? Kita semua punya, tinggal mengasah gitu ya. Jadi semua itu harus dilatih begitu, tidak serta-merta. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran. Aduh, ini lagi pusing, ini kerjaan seperti ini, pekerjaan rumah belum ini, kan ibu-ibu seperti itu ya, yang berprofesi ini di rumah dan misalnya di tempat kerja gitu. Nah, ketika itu banyak pekerjaan, cobalah rehat sejenak gitu, coba tanyalah diri kita sedikit, luangkan sedikit waktu untuk me time begitu. Misalnya ini ada sedikit waktu longgar, aku pengennya apa ya, mendengarkan musik sambil rebahan, atau rebahan sambil main YouTube atau TikTok. Nah, seperti itu. Jadi luangkanlah waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, mengubah sudut pandang. Nah, misalnya kita menemui seorang yang kurang berkenan di hati kita, ada suatu masalah, setiap hidup pasti ada konflik itu. Jika kita menghadapnya dengan tenang, tetap kontrol, cobalah ubah sudut pandang kita. Jika kita menjadi mereka, nah, mungkin mereka berkata seperti ini karena memang menurut sudut pandang dia, kita itu begini. Sambil mawas diri, tetap kita namanya, selain mengontrol diri, kita sambil evaluasi diri. Apa memang yang dikatakan mereka itu tentang kita ini benar? Kalau kurang baik berarti harus diubah. Kalau memang nggak benar, ya sudahlah, mungkin ketika itu mereka sedang capek atau sedang banyak pikiran gitu. Jadi cobalah membolak-balik begitu ya. Jadi posisikan diri kita seumpama jadi mereka itu, mengubah sudut pandang. Kemudian membayangkan setiap harinya sebagai hari terakhir kita. Nah, jika umur manusia tidak ada yang tahu, jadi bayangkanlah setiap hari itu adalah hari terakhir kita. Itu kita bisa meredam, mengontrol emosi diri. Selanjutnya yang ketujuh adalah bersikap bijak ketika melakukan tindakan. Kita akan melakukan tindakan apa itu
Cobalah kita pikirkan sejenak bagaimana dampaknya. Jika saya begini, maka akan begini. Jika saya begini, maka akibatnya akan seperti ini. Nah, gitu. Jadi bijaklah, berpikir bijak untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah mampu saling memaafkan, karena sesama manusia wajiblah kita saling memaafkan. Baik, ibu-ibu dan wanita Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, setiap pengendalian diri menjadikan seseorang hidup damai di masyarakat. Perilaku kontrol diri ini disebut juga mujahadah an-nafs. Kedamaian di masyarakat akan semakin kokoh jika dibarengi dengan sikap selalu berprasangka baik atau husnuzon. Itu tadi yang dibolak-balik, seumpama kita jadi dia bagaimana, begitu ya. Jadi harus selalu berprasangka baik, husnuzon kepada sesama, serta menjaga semangat persaudaraan. Ibu, semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.